Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat berjumpa lagi dalam Sapaan dan Renungan Pagi GKI Salatiga, Senin 7 Juni 2021 bersama saya Penatua Yuli Siloe. Saudara-saudara, mengawali kegiatan kita hari ini, marilah kita merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa di surga. Terima kasih atas pagi baru, udara baru, dan semua kasih karunia yang Bapa berikan buat kami di hari ini. Kami rindu untuk menikmati firman Tuhan dan selalu berada dalam naungan kasih Tuhan. Ampunilah salah dan dosa kami Bapa, serta layakkan kami untuk menerima firman Tuhan di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, bacaan firman Tuhan di hari ini terambil dari Yosua 2 ayat 22 sampai dengan ayat 24. Yosua 2 ayat 22 sampai dengan 24 yang berbunyi demikian. Mereka pun pergilah dan tiba di pegunungan. Mereka tinggal di sana 3 hari lamanya sampai pengejar-pengejar itu pulang. Pengejar-pengejar itu telah mencari di mana-mana sepanjang jalan tanpa menemukan mereka. Maka pulanglah kedua orang itu, mereka turun dari pegunungan, lalu menyeberang dan sampai kepada Yosua bin Nun. Kemudian mereka ceritakan segala pengalaman mereka. Kata mereka kepada Yosua, Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita. Bahkan seluruh penduduk negeri ini gemetar menghadapi kita. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, firman Tuhan ini menceritakan tentang Rahab dan pengintai-pengintai Israel. Judul renungan kita hari ini yaitu Misi Pun Selesai. Saudara, hal yang sangat menyenangkan adalah ketika pekerjaan kita selesai dengan baik. Orang yang mempercayakan pekerjaan itu kepada kita pun akan senang dan puas. Demikian juga tentunya dengan kedua pengintai kota Yerikho tersebut dan juga Yosua yang mempercayakan pekerjaan itu kepada mereka. Karena ini merupakan langkah awal untuk mendapatkan tanah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Namun, misi yang dilakukan oleh Rahab dan pengintai-pengintai Israel ini diraih dengan perjuangan. Untuk menyelesaikan misi itu, perjuangan berat harus dilewati oleh kedua pengintai tersebut. Sebelum kembali kepada Yosua, mereka berada dalam situasi kritis. Sebab nyawa mereka seperti di ujung tanduk. Andai saja mereka ketahuan, sudah pasti mereka akan dibunuh, atau paling tidak dibawa kepada raja kota Yerikho dan pasti diperlakukan dengan tidak menyenangkan. Namun, berkat pertolongan Rahab, mereka terlepas dari masalah itu. Tetapi tidak berhenti sampai di situ. Mereka harus lari dan bersembunyi di pegunungan selama 3 hari. Dalam 3 hari itu, mereka pasti diliputi rasa was-was. Karena kalau para pengejar itu mengejar sampai ke pegunungan, habislah mereka. Ternyata tidak. Rupanya saran Rahab kepada kedua pengintai itu berhasil, yaitu supaya kedua pengintai itu lari dan bersembunyi di pegunungan. Selain itu, mereka disertai dengan berita iman. Yang dimaksud dengan berita iman di sini adalah berita yang berisi keyakinan tentang apa yang akan diperbuat Tuhan dan berita yang menguatkan iman pendengarnya. Terlebih dahulu kita memperhatikan Yosua 2 ayat 9 yang berbunyi demikian. Dan berkata kepada orang-orang itu, Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepadamu dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Ini adalah perkataan Rahab yang jelas menunjukkan keyakinannya akan apa yang Tuhan perbuat kepada Yerikho dengan segala penduduk dan rajanya.
Mari kita bandingkan dengan apa yang dikatakan kedua pengintai itu kepada Yosua. Kata mereka kepada Yosua, Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita. Bahkan seluruh penduduk negeri ini gemetar menghadapi kita. Jelas bahwa intinya sama, yaitu bahwa Tuhan akan menyerahkan kota Yerikho ke dalam tangan bangsa Israel. Tentu saja ini semakin menguatkan dan meneguhkan Yosua. Semakin yakin akan kemenangan bangsa Israel di bawah pimpinannya dan akan tergenapinya janji Tuhan kepada bangsa Israel mengenai tanah perjanjian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pandemi belum berlalu dari tengah-tengah kehidupan ini. Renungan hari ini adalah satu pelajaran penting bagi kita, yaitu supaya kita juga menyelesaikan setiap pekerjaan yang dipercayakan kepada kita dengan baik. Walaupun hal ini karena pandemi banyak sekali dampak yang dialami oleh seluruh umat Tuhan. Di antaranya banyak yang kehilangan pekerjaan, banyak usaha-usaha yang terpaksa ditutup, sehingga kehidupan ekonomi tidak lagi stabil. Untuk itu, kita bisa menyelesaikan perjuangan. Berjuanglah dengan tekun, jangan cepat putus asa ketika mengalami kendala. Kalau berhasil menyelesaikannya, bukan hanya kita yang akan senang, tetapi orang yang memberi pekerjaan kepada kita juga akan senang. Jangan pernah takut. Ingatlah bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang tidak pernah diam dan tinggalkan kita, tetapi Tuhan yang selalu menyertai kita dan selalu menuntun kita melewati setiap persoalan kita. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari teruslah kita berusaha, teruslah kita mengerjakan segala sesuatu yang Tuhan izinkan untuk kita lakukan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, berikan kami kekuatan dan kemampuan untuk bisa menyelesaikan setiap pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Berjuanglah sampai pekerjaan selesai dengan baik, karena itu akan menyenangkan hati kita dan orang lain. Selamat pagi saudara, selamat memasuki dan mensyukuri hari-hari baru di minggu kerja yang baru. Selamat berjuang, selamat berkarya, selamat beraktivitas, sehat dan sukses selalu. Tuhan Yesus beserta kita. Amin.